Halo, pernah nggak sih Anda ngerasa kurang sempurna? Kayak ada yang salah gitu sama diri kita. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal membedah sebuah cerita yang jujur aja bisa banget memutarbalikkan cara pandang kita soal apa yang sering kita sebut sebagai kekurangan. Kita kan sering banget ya terobsesi sama kesempurnaan sampai lupa kalau nilai sejati itu kadang justru lahir dari sebuah kecacatan. Yuk kita langsung selami aja kisahnya dan bongkar pesan mendalam di baliknya. Tapi sebelum kita benar-benar masuk ke ceritanya, coba deh pegang satu pertanyaan besar ini baik-baik. Bisakah sebuah wadah yang udah rusak tetap punya tujuan yang indah? Ini inti dari apa yang mau kita bahas sekarang. Sumber materi kita pakai perumpamaan yang simple tapi super brilian buat jawab ini. Dan jawabannya, wah mungkin bakal mubah cara Anda ngelihat diri sendiri. Oke, mari kita kenalan dulu sama dua karakter utama kita. Kondisi mereka ini benar-benar kayak bumi dan langit loh. Di satu sisi ada galon aqua, merek ternama, bahannya mahal, utuh sempurna tanpa goresan, dan pastinya bisa diisi kapasitas penuh. Nah, di sisi lain, kenalkan galon kita. Merek lokal, bahannya murah, dan yang paling sedih, dia ini retak, bocor, jadi cuma bisa keisi setengah. Kesenjangannya kerasa banget kan? Cerita mereka dimulai dari skenario yang mungkin sering banget kita lihat sehari-hari. Ada seorang pemuda datang ke toko dan beli kedua galon ini. Tapi, apesnya nih, pas mau dibawa, pemuda ini kepleset di lantai yang licin. Brak! Kedua galon itu jatuh terhempas ke tanah keras banget. Nah, benturan inilah yang jadi momen kritis dan titik balik nasib mereka berdua. Bisa ditebak dong, si aku yang mahal tadi selamat, nggak lecet sama sekali. Tapi nasib buruk buat si kita. Galon berbahan murah ini retak lumayan parah tepat di tengah. Dampaknya, dia langsung kehilangan setengah kapasitas airnya. Iya, cuma 50% air yang bisa ditampung. Sisanya, ya terbuang gitu aja lewat celahnya yang bocor. Kalau dilihat dari kacamata fungsi, nilainya langsung anjlok separuh saat itu juga. Dan kerusakan si Kyuta ini bukan cuma masalah sepele loh, ini benar-benar sebuah bencana. Kenapa? Karena sang pemuda ini tinggal di pelosok pegunungan yang tandus banget, apalagi lagi puncaknya musim kemarau. Bayangin aja, dia harus jalan kaki mikul beban sejauh 2 kilometer penuh buat sampai ke mata air terdekat, dan dia harus lakuin perjalanan berat ini setiap hari. Dalam kondisi se-ekstrim itu, jangankan setengah galon, satu tetes air aja rasanya berharga banget. Jadi, waktu pun terus berlalu dengan sangat menyiksa. Hari demi hari yang berat ngelewatin musim kemarau yang panjang. Selama rutinitas ini, si aku makin sombong. Dia selalu bangga mamerin kesempurnaannya yang bisa terus terisi penuh. Parahnya lagi dia nggak berhenti ngejek dan ngebully si kita yang dianggap lemah dan bocor ini. Perundungan kejam ini nggak cuma sehari 2 hari ya, tapi terus-terusan tanpa jeda berbulan-bulan. Wah, dampak psikologisnya benar-benar luar biasa parah. Mental kita hancur lebur. Dia ngerasa malu banget sama kekurangannya dan ngerasa sama sekali nggak berguna. Terus-terusan dibandingin sama kesempurnaan aku, dorong kita jatuh ke jurang depresi terdalam. Sampai-sampai nih, dia punya niatan putus asa buat ngakhirin segalanya dengan ngeglinding aja ke dasar jurang saking gak kuatnya. Berada di titik terendah, capek, dihina, dan dihantui rasa bersalah berbulan-bulan, pertahanan mental kita akhirnya jebol juga. Dia nyampein permintaan maaf yang nyayat hati banget ke sang pemuda. Kita minta maaf atas apa yang dia anggap sebagai ketidakbergunanya. Dia ngerasa kebocorannya itu cuma bikin si pemuda makin capek, harus kerja ekstra keras mikul air yang ujung-ujungnya tumpah di jalan. Tapi tunggu, perhatikan deh gimana respons luar biasa dari sang pemuda. Alih-alih marah atau ngebuang galon rusak itu, dia justru bersikap sangat lembut. Pas si Aqua masih asyik ketawa-ketawa ngeledek kelemahan kita di latar belakang, pemuda ini malah ngelus kita, kayak nenangin anak kecil, dan mempertanyakan, sebenarnya dari mana sih asal rasa malu itu? Pemuda yang bijak ini lalu janji bakal nunjukin sesuatu yang justru bakal bikin kita bangga. Besoknya, pas mereka lagi jalan rutinitas ambil air, pemuda itu nyuruh kita buat merhatiin jalan setapak yang lagi mereka lewatin. Dia nunjukin sebuah kontras visual yang gila banget di sepanjang jalan itu. Di sisi kanan jalan, semuanya kering, retak, benar-benar tanah tandus. Tapi, di sisi kiri, pemandangannya sama sekali berbeda. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di sisi kiri jalan tersebut. Tepat di sisi di mana kita selalu dipikul sama sang pemuda, ada ekosistem kecil yang benar-benar hidup dan bernafas. Ada bunga-bunga cantik permekaran dengan warna-warni yang cerah banget. Nggak cuma itu, ayam-ayam hutan liar bisa bertahan hidup karena mereka singgah buat minum dari genangan air kecil yang terbentuk di sana.
Ini bukan sekedar jalan setapak, ini literally oasis kecil penunjang kehidupan. Dan disinilah sang pemuda ngungkapin plot twist dari seluruh kisah ini. Ternyata, dia selalu tahu soal kebocoran itu. Dia sama sekali nggak buta sama cacat yang dimiliki kita. Selama berbulan-bulan, air yang dianggap terbuang sia-sia dari tubuh kita itu secara rahasia dan perlahan udah nyiramin pinggiran jalan. Tetesan demi tetesan air itu nyatanya ngasih kehidupan buat pegunungan tandus itu, tanpa disadari siapapun, bahkan oleh kita sendiri. Dalam sekejap, takdir emosional mereka berbalik 180 derajat. Aku, yang tadinya congkak mamerin kesempurnaannya, sekarang tertunduk menanggung malu yang teramat sangat. Baru sadar betapa buta dan sombongnya dia selama ini. Di sisi lain, kita yang selalu ngerasa jadi beban, sekarang kebanjiran rasa bahagia sejati dan rasa percaya diri yang belum pernah dia rasain sebelumnya. Dia akhirnya nemuin nilai sejatinya. Jadi, poin krusialnya dirangkum banget di kalimat pelajaran terakhir dari sang pemuda buat kita. Apa yang selama ini dipersepsikan kita sebagai cacat fisik yang memalukan, yaitu kebocorannya itu justru adalah sebuah kekuatan super pembawa kehidupan. Coba bayangin, kalau kita nggak retak, kalau dia sempurna kayak si aku, bunga-bunga itu nggak bakal pernah tumbuh dan hewan-hewan liar itu nggak bakal dapat air di musim kemarau. Kalau kita tarik mundur keluar dari fabel ini sebentar, pesannya ngena banget ya. Jangan pernah ngerasa inferior cuma karena kelemahan yang Anda punya. Kesempurnaan fisik yang sering diagung-agungin dunia itu kadang cuma ilusi semata yang nutupin nilai manusia yang sebenarnya. Pada akhirnya, karakter, budi pekerti, dan kekuatan batinlah yang paling bersinar. Dan ingatlah, di balik setiap kelemahan selalu bersembunyi kekuatan positif yang nunggu buat ditemuin. Oke, mari kita selami kebenaran inti ini secara lebih personal ke hidup kita sendiri. Hal-hal yang selama ini mungkin Anda anggap sebagai kekurangan yang bikin malu, kayak kegagalan Anda, kelemahan Anda, atau kebocoran-kebocoran dalam diri Anda, bisa jadi justru itulah yang paling dibutuhin sama dunia di sekitar Anda buat bisa bertumbuh loh. Terkadang, kita ngasih manfaat ke orang lain bukan lewat kesempurnaan kita, tapi justru lewat luka dan ketidaksempurnaan kita. Sebagai penutup pembahasan kita kali ini, saya mau ngajak Anda merenung sejenak. Pikirin lagi hal-hal yang sering Anda cap sebagai cacat atau kelemahan dalam diri Anda. Lalu, tanyain pertanyaan kuat ini ke diri sendiri. Bagaimana kalau kelemahan terbesar Anda justru sebenarnya lagi nyiramin jalan kehidupan buat orang lain tanpa Anda sadari? Teruslah cari kekuatan di balik ketidaksempurnaan Anda. Terima kasih udah bergabung dan sampai jumpa.